Oke, masalah yang lain. Ya. Membangkitkan objek kombinatorik. Untuk mencari kombinasi dari 3 objek, ya, lihat di sini, kita mulai dari 1. Ya. 1. Kemudian menambahkan 2 ini sebelum dan sesudah dari 1. Ya. Sebelum dan sesudahnya, mulai jadi 2. Kemudian untuk 3 objek. Ini yang baris ini adalah kita menambahkan 3 untuk 1, 2. Maka 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2. Kemudian yang ini adalah menambahkan 3 pada 2, 1. Maka 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Jadi ini membangkitkan objek kombinatorik. Kalau kemudian, Pak, saya punya 4. Misalkan. Ya, tinggal menambahkan saja. Ya. Untuk yang 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Terus, tiap ini ada 4 posisi. Ya. 1, taruhlah 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 1, 4, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Nah, nih. Jadi ada 4 kali ini. Jadi jumlah 1 kemudian kali 2, 1 kali 2 ini ya, kali 3, maka muncul ini ada 6. Nanti 6 kali 4 ada 24. Nah, jadi ini membangkitkan objek kombinatorik, jadi ini khususnya permutasi ini ya. Jadi dengan cara seperti itu, jadi membuat supaya diyakini nanti tidak ada yang tertinggal. Jadi 1, kemudian 1, 2, 2, 1, kemudian sini 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, ini berasal dari yang 1, 2. Yang bawah ini berasal dari yang 2, 1. Nanti untuk yang keempat, nanti masing-masing ini ada menempatkan angka 4 itu paling belakang, di nomor 3, di nomor 2, di nomor 1. Nah, ini dipakai untuk generating subset. Himpunan kosong dan 1. Himpunan kosong dengan ditambah ada 2. Himpunan kosong, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita menambah 1 demi 1 pada posisi yang bersesuaian. Nah, ini masalah yang lain. Ini menarik ini. Ini adalah binary reflected gray code. Nah, perhatikan dari satu kode ke kode yang lain ini bedanya satu huruf 000, 001, 011, 010, 110 dan seterusnya. Cuman beda satu huruf. Ini algoritmanya. Masih termasuk dalam kelompoknya yang decrease and conquer. Nah, berikutnya adalah yang
Ini masih decrease and conquer, binary search. Pencarian biner. Mencari data tapi untuk data yang terurut. Ya. Jadi data dibagi dua, kemudian dicari yang memuat data yang dicari, terus ini ilustrasinya mirip dengan ketika kita mencari satu halaman tertentu pada buku yang sangat tebal. Maka sembarang saja buku dibuka, lalu tentukan halamannya ada di bagian yang mana. Ulangi lagi dengan cara yang sama. Artinya ukuran akan separuhnya terus. Ya, separuh sampai dengan ketemu. Ini decrease and conquer. Berikutnya divide and conquer. Nah, ini. Untuk divide and conquer, ini masalah dibagi dua. Lalu masing-masing itu ada penyelesaiannya. Masing-masing ada penyelesaiannya. Ya, masing-masing diselesaikan, lalu hasil penyelesaian itu di-combine untuk mendapatkan penyelesaian yang secara menyeluruh. Beda dengan yang decrease and conquer tadi. Kalau decrease itu dibagi dua, yang satu ditinggalkan sebagiannya, terus yang lain ini digunakan, dicari penyelesaian. Kalau yang divide and conquer dibagi dua, masing-masing dicari penyelesaiannya untuk kemudian hasilnya dikombinasikan untuk membentuk penyelesaian secara menyeluruh. Ini master theorem ini apa ini? Oh, enggak. Ini aja. Merge sort. Contohnya adalah merge sort. Ya. Jadi merge sort adalah mengurutkan ya, data dibagi dua, masing-masing diurutkan, terus nanti digabungkan lagi. Ya. Ini merge sort, jadi dibagi dua, terus merge sort. Ini secara rekursif. Oke. Yang lain adalah quick sort. Ya, data dipartisi, ya, dipartisi sehingga terbagi dari dua, ada yang lebih kecil atau lebih besar dari pivot, terus nanti itu masing-masing akan diulangi lagi dengan quick sort-nya. Ya. Penelusuran pohon. Jadi ini juga masalah divide and conquer. Jadi pohon dibagi dua, ada yang left, ada yang right, kemudian dicari, dikunjungi masing-masing bagiannya ini. Mengenal ada pre-order, ada in-order, dan ada post-order. Baik, berikutnya. Perkalian integer yang besar. Jadi perkalian dua buah bilangan bulat yang besar, itu ada kemungkinan memori nggak cukup. Kita mesti punya strategi untuk itu. Ya. Caranya bagaimana? Contoh ini. 23 kali 14. Ternyata begini ilustrasinya. Ya. Dan ternyata perkalian itu bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Bahwa kalau kita mengalikan A kalikan B, ya, mendapatkan C, dan nanti C itu akan terdiri dari komponen-komponen
ya, ratusan C2 ditambah C1 puluhan dan C0 satuan. Dengan C2 adalah A1 kalikan B1. C0 adalah A0 kalikan B0 dan C1 adalah A1 tambah A0 kalikan B1 tambah B0 dikurangi C2 tambah C0. Artinya kita mengalihkan bilangan bulat, ya, 2 digit bilangan bulat yang mestinya itu dikerjakan dengan 4 perkalian. Ini yang cara konvensional. Tapi dengan cara ini kita bisa butuh 3 perkalian. Butuh 3 perkalian. Nah, nanti silahkan dicek bagaimana benar atau tidak cara ini. Ini kemudian diperluas untuk perkalian matriks. Dikenal sebagai Strassen matrix multiplication, perkalian matriks Strassen. Ya. Jadi, kalau kita mengalihkan 2 buah matriks berukuran 2 kali 2, lazimnya kita akan butuh perkalian, ya, sebanyak 8. Ya, ada 8 perkalian. Tapi dengan Strassen ini kita bisa kurangi itu menjadi hanya dengan 7 perkalian. Ya, 7 perkalian. Nah, ini dengan cara, ya, kita bagi 2 matriksnya ini. Bahwa kemudian ternyata, ya, komponen dalam perkalian matriks ini diperoleh, ya, ini ada M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, dan ini rumusnya. Lalu elemen C00 adalah M1 tambah M4 dikurangi M5 tambah M7. Ini M1-nya itu ini M4, ini M5, ini M7. Lalu C01 adalah M3 tambah M5 dengan M3 adalah ini, M5 adalah ini. C10 adalah M2 tambah M4 dengan M2 itu ini, M4 ini. Dan C11 adalah M1 tambah M3 dikurangi M2 tambah M6 dengan ini M1, ini M3, ini M2, ini M6. Sehingga kita hanya butuh 7 perkalian. Dan kalau dihitung, kompleksitasnya nanti adalah N pangkat 2,87. Dari mana ini cara mendapatkannya? Ini ada tadi master theorem. Mana tadi? Master theorem. Ya. Nih. Jika Tn bukan ATN per B tambah Fn, ya, maka ini kompleksitasnya adalah ini. Ini dipakai di Strassen. Silakan dibuktikan, ya, pelan-pelan. Memang kita harus teliti, tidak bisa gegabah mengerjakan seperti ini. Ya. Setidaknya Anda jadi tahu bahwa, ya, kita bisa mereduce, ya, mengurangi operasi perkalian yang semula 8 jadi 7 untuk matriks, dan untuk bilangan integer, ya, dari 4 menjadi 3 perkalian. Ya. Bukan sesuatu yang hebat, tetapi ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Dan ini merupakan satu peningkatan terhadap efisiensi algoritma. Meskipun kecil, tapi ini adalah ada peningkatan efisiensi. Baik, demikian untuk sesi ini.
Terima kasih dan selamat.